World Cup has been received greatly in Australia and in New Zealand. We have been welcomed everywhere. People are warm. Media asing soroti dugaan kecurangan wasit Ahmed Alkaf dalam laga Indonesia versus Bahrain. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis, 10 Oktober 2024, berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun, hasil akhir ini memicu sorotan dari media asing terkait keputusan wasit yang dianggap merugikan Indonesia. Media internasional, termasuk Al Jazeera, menyoroti insiden ini sebagai salah satu keputusan yang patut dipertanyakan dalam dunia sepak bola. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain sempat berjalan sengit. Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit ke-15 setelah Bahrain mencetak gol pembuka. Namun, Indonesia berhasil membalas melalui aksi Ragnar Oratmangoen yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pada babak kedua, Indonesia tampil lebih agresif. Gol fantastis dari Rafael Struijk pada menit ke-60 membawa Timnas Indonesia unggul 2-1. Keunggulan ini membuat Timnas Indonesia berada di atas angin, dan para pendukung berharap kemenangan pertama mereka di Bahrain akan segera terwujud. Namun, kontroversi terjadi saat Bahrain mencetak gol penyeimbang di menit ke-98. Padahal, wasit hanya memberikan waktu tambahan selama 6 menit. Gol tersebut dicetak oleh Mohamed Marhoon melalui skema tendangan sudut, yang membuat skor berubah menjadi 2-2. Keputusan ini memicu protes dari warga Indonesia yang merasa dirugikan oleh tambahan waktu yang berlebihan. Media asing, termasuk Al Jazeera, mengangkat persoalan ini dalam laporannya. Menurut Al Jazeera, Indonesia semula diyakini akan memenangkan pertandingan tersebut, tetapi gol Bahrain pada menit ke-98 menjadi penentu hasil imbang yang kontroversial. Indonesia sepertinya akan mempertahankan kemenangan pertama mereka di Bahrain, namun Marhoon mencetak gol keduanya dengan tendangan terakhir pada 8 menit memasuki waktu tambahan untuk meraih hasil imbang bagi tim tuan rumah, tulis media aljazeera.com. Al Jazeera juga menyoroti posisi kedua tim di klasemen sementara grup E. Bahrain berada di peringkat keempat dengan 4 poin dari 3 pertandingan, sedangkan Indonesia berada di peringkat kelima dengan 3 poin, tulis media tersebut. Situasi ini membuat Indonesia harus bekerja keras di laga-laga berikutnya untuk mengamankan posisi yang lebih baik. Keputusan wasit asal Oman, Ahmed Abu Bakar Alkaf memperpanjang waktu yang berujung gagalnya Timnas Indonesia menang atas Bahrain berbuntut panjang. PSSI segera melayangkan surat protes ke AFC dan FIFA. PSSI menilai Timnas Indonesia dirugikan dengan keputusan wasit Alkaf. Wasit asal Oman ini dinilai memihak tuan rumah Bahrain. Puncaknya, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 99 Padahal waktu perpanjangan cuma sampai menit 96 Tapi wasit Alkaf tidak meniup peluit tanda berakhir pertandingan meski waktu perpanjangan 6 menit waktu normal sudah berakhir. Bagaimana nasib Timnas Indonesia jika PSSI melayangkan surat protes ke AFC dan FIFA? Mengacu regulasi AFC dan FIFA, jika nota protes dapat dibuktikan dengan bukti-bukti kuat, bisa saja laga Indonesia versus Bahrain diputuskan diulang. Wasit asal Oman ini dinilai memihak tuan rumah Bahrain. Puncaknya, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 99 Padahal waktu perpanjangan cuma sampai menit 96 Tapi wasit Alkaf tidak meniup peluit tanda berakhir pertandingan meski waktu perpanjangan 6 menit waktu normal sudah berakhir. Bagaimana nasib Timnas Indonesia jika PSSI melayangkan surat protes ke AFC dan FIFA?
Mengacu regulasi AFC dan FIFA, jika nota protes dapat dibuktikan dengan bukti-bukti kuat, bisa saja laga Indonesia versus Bahrain diputuskan diulang. Algojo Afrika Selatan sukses menceploskan bola penalti ke gawang Senegal. Skor pun berubah 2-1 sampai akhir pertandingan untuk kemenangan Afrika Selatan. Atas keputusan wasit yang dinilai curang, Federasi Sepak Bola Senegal melayangkan protes ke FIFA. Dalam tayangan ulang, Koulibaly jelas-jelas tidak melakukan handball. Bola hanya mengenai lututnya saja. Tapi wasit Joseph Lamptey menunjukkan titik putih. Hasil pemeriksaan oleh FIFA, wasit Lamptey dinilai telah melakukan manipulasi pertandingan. Alhasil, Lamptey mendapat sanksi keras dari FIFA. Wasit asal Ghana ini dilarang terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional. Larangan ini berlaku seumur hidup. Hukuman untuk Lamptey ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Tak hanya itu, FIFA memutuskan pertandingan Senegal versus Afrika Selatan diulang. Hasilnya, Senegal membungkam Afrika Selatan dengan skor 2-0. Senegal pun lolos ke Piala Dunia 2018 yang dihelat di Rusia. Media asing soroti dugaan kecurangan wasit Ahmed Alkaf dalam laga Indonesia versus Bahrain. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis, 10 Oktober 2024, berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun, hasil akhir ini memicu sorotan dari media asing terkait keputusan wasit yang dianggap merugikan Indonesia. Media internasional, termasuk Al Jazeera, menyoroti insiden ini sebagai salah satu keputusan yang patut dipertanyakan dalam dunia sepak bola. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain sempat berjalan sengit. Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit ke-15 setelah Bahrain mencetak gol pembuka. Namun, Indonesia berhasil membalas melalui aksi Ragnar Oratmangoen yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pada babak kedua, Indonesia tampil lebih agresif. Gol fantastis dari Rafael Struijk pada menit ke-60 membawa Timnas Indonesia unggul 2-1. Keunggulan ini membuat Timnas Indonesia berada di atas angin, dan para pendukung berharap kemenangan pertama mereka di Bahrain akan segera terwujud. Namun, kontroversi terjadi saat Bahrain mencetak gol penyeimbang di menit ke-98. Padahal, wasit hanya memberikan waktu tambahan selama 6 menit. Gol tersebut dicetak oleh Mohamed Marhoon melalui skema tendangan sudut, yang membuat skor berubah menjadi 2-2. Keputusan ini memicu protes dari warga Indonesia yang merasa dirugikan oleh tambahan waktu yang berlebihan. Media asing, termasuk Al Jazeera, mengangkat persoalan ini dalam laporannya. Menurut Al Jazeera, Indonesia semula diyakini akan memenangkan pertandingan tersebut, tetapi gol Bahrain pada menit ke-98 menjadi penentu hasil imbang yang kontroversial. Indonesia sepertinya akan mempertahankan kemenangan pertama mereka di Bahrain, namun Marhoon mencetak gol keduanya dengan tendangan terakhir pada 8 menit memasuki waktu tambahan untuk meraih hasil imbang bagi tim tuan rumah, tulis media aljazeera.com. Al Jazeera juga menyoroti posisi kedua tim di klasemen sementara Grup E. Bahrain berada di peringkat keempat dengan 4 poin dari 3 pertandingan, sedangkan Indonesia berada di peringkat kelima dengan 3 poin, tulis media tersebut. Situasi ini membuat Indonesia harus bekerja keras di laga-laga berikutnya untuk mengamankan posisi yang lebih baik. Keputusan wasit asal Oman, Ahmed Abu Bakar Alkaf memperpanjang waktu yang berujung gagalnya Timnas Indonesia menang atas Bahrain berbuntut panjang. PSSI segera melayangkan surat protes ke AFC dan FIFA. PSSI menilai Timnas Indonesia dirugikan dengan keputusan wasit Alkaf. Wasit asal Oman ini dinilai memihak tuan rumah Bahrain. Puncaknya, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 99 Padahal waktu perpanjangan cuma sampai menit 96 Tapi wasit Alkaf tidak meniup peluit tanda berakhir pertandingan meski waktu perpanjangan 6 menit waktu normal sudah berakhir. Bagaimana nasib Timnas Indonesia jika PSSI melayangkan surat protes ke AFC dan FIFA? Mengacu regulasi AFC dan FIFA,
Jika nota protes dapat dibuktikan dengan bukti-bukti kuat, bisa saja laga Indonesia versus Bahrain diputuskan diulang. Wasit asal Oman ini dinilai memihak tuan rumah Bahrain. Puncaknya, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 99 U. Padahal waktu perpanjangan cuma sampai menit 96 U. Tapi wasit Al-Kaf tidak meniup peluit tanda berakhir pertandingan meski waktu perpanjangan 6 menit waktu normal sudah berakhir. Bagaimana nasib timnas Indonesia jika PSSI melayangkan surat protes ke AFC dan FIFA? Mengacu regulasi AFC dan FIFA, jika nota protes dapat dibuktikan dengan bukti-bukti kuat, bisa saja laga Indonesia versus Bahrain diputuskan diulang. Algojo Afrika Selatan sukses menceploskan bola penalti ke gawang Senegal. Skor pun berubah 2-1 sampai akhir pertandingan untuk kemenangan Afrika Selatan. Atas keputusan wasit yang dinilai curang, Federasi Sepak Bola Senegal melayangkan protes ke FIFA. Dalam tayangan ulang, Koulibaly jelas-jelas tidak melakukan handball. Bola hanya mengenai lututnya saja. Tapi wasit Joseph Lamptey menunjukkan titik putih. Hasil pemeriksaan oleh FIFA, wasit Lamptey dinilai telah melakukan manipulasi pertandingan. Alhasil, Lamptey mendapat sanksi keras dari FIFA. Wasit asal Ghana ini dilarang terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional. Larangan ini berlaku seumur hidup. Hukuman untuk Lamptey ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Tak hanya itu, FIFA memutuskan pertandingan Senegal versus Afrika Selatan diulang. Hasilnya, Senegal membungkam Afrika Selatan dengan skor 2-0. Senegal pun lolos ke Piala Dunia 2018 yang dihelat di Rusia.